Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Ya, di sini ibu akan menjelaskan tentang materi berkarya seni rupa 2 dimensi. Sebelum kita membahas materinya lebih jauh, ada baiknya kita tahu apa sih tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu mendeskripsikan karya seni rupa 2 dimensi, mengidentifikasi teknik berkarya seni rupa 2 dimensi, mengeksplorasi ragam karya seni rupa 2 dimensi pada berbagai jenis media, dan mengomunikasikan hasil karya seni rupa 2 dimensi secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ada masing-masing di layar. Gambar tersebut adalah contoh hasil karya seni rupa 2 dimensi. Bisa kalian perhatikan di layar handphone atau laptop kalian. Ada 4 contoh hasil karya seni rupa 2 dimensi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian seni rupa 2 dimensi. Sebelum masuk ke pengertian seni rupa 2 dimensi, ada baiknya kita tahu apa sih arti seni itu. Seni adalah suatu bentuk yang menyenangkan, yaitu perasaan yang memberikan kepuasan menurut Herbert Reed. Selanjutnya, baru kita tahu apa sih itu seni rupa. Seni rupa adalah ungkapan ide atau perasaan yang estetis dan bermakna dari pembuatnya yang diwujudkan melalui media rupa yang dapat ditangkap dan dirasakan dengan rabaan. Selanjutnya, kita harus tahu jenis-jenis seni rupa 2 dimensi. Ini adalah jenis seni rupa 2 dimensi. Yang pertama ada seni lukis dan seni ilustrasi. Bisa diperhatikan gambarnya. Setelah kita tahu jenis seni rupa 2 dimensi, kita bahas tentang unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa. Unsur berkarya seni rupa sebagai berikut, yaitu yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur rupa yang paling sederhana, karena setiap menyentuhkan pensil di kertas, yang akan muncul pertama adalah titik. Jadi, unsur titik tampak berarti di karya seni rupa. Yang kedua ada garis. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan sebagainya. Yang ketiga ada bidang. Bidang umumnya digunakan untuk menunjuk wujud benda yang cenderung pipi atau datar. Selanjutnya, unsur berkarya seni rupa 2 dimensi ada bentuk. Bentuk menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume atau massa. Selanjutnya ada ruang. Ruang adalah unsur dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi yang menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Selanjutnya ada warna. Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian, karena dalam berkarya seni rupa terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu heraldis, murni, monokromatik, dan polikromatik. Selanjutnya, unsur karya seni rupa ada tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan atau penggambaran struktur suatu objek pada karya seni rupa. Yang terakhir ada gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Itulah unsur-unsur dalam berkarya seni rupa. Selanjutnya, kita bahas tentang prinsip berkarya seni rupa. Prinsip yang harus diperhatikan untuk membuat suatu karya seni rupa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proporsi. Proporsi adalah prinsip seni rupa yang mengacu pada ketentuan dan kesesuaian dari wujud karya seni rupa yang diciptakan. Yang kedua, ada kesatuan. Kesatuan adalah prinsip yang mendukung unsur-unsur seni rupa agar berpadu satu sama lain.
sehingga saling membangun komposisi yang menarik dan indah. Yang ketiga ada komposisi. Komposisi ini menjadi prinsip yang paling penting dalam keindahan sebuah karya seni. Di dalamnya meliputi penempatan berbagai unsur seni rupa yang disusun menjadi teratur, serasi, dan menarik. Selanjutnya, dalam prinsip berkarya seni rupa ada namanya keseimbangan. Keseimbangan unsur seni rupa yang diatur memakai prinsip keseimbangan akan menjadi suatu karya seni yang memiliki daya tarik bagi para penikmat karya seni. Selanjutnya ada irama. Irama merupakan prinsip yang mendasar pengulangan unsur seni rupa secara teratur. Yang terakhir ada keselarasan. Keselarasan atau harmoni, relasi kedekatan unsur-unsur yang berbeda seperti bentuk, pencahayaan, dan warna. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dan media berkarya seni rupa. Terdapat berbagai macam teknik dalam seni rupa beserta media yang digunakan. Yang pertama, melukis dengan cat minyak. Yang pertama kita harus tahu peralatan apa saja sih yang digunakan dalam teknik melukis dengan cat minyak. Cat minyak yang digunakan sebagai media melukis terbuat dari bahan seperti minyak tumbuh-tumbuhan, terpenting, dan pigmen untuk melukis. Selanjutnya ada teknik menggambar. Bahan warna yang ada pada cat minyak terbatas pada warna pokok-pokok saja seperti merah, kuning, biru, hitam, dan hijau. Untuk mendapatkan warna lain bisa dilakukan dengan mencampurkan warna-warna pokok tersebut. Selanjutnya melukis dengan cat air. Kalian pasti tahu dong cat air yang bagaimana? Ya, peralatan yang digunakan, peralatan dasar yang digunakan dalam melukis dengan cat air adalah kertas gambar dan kuas. Namun ada peralatan tambahan seperti palet, bisa dilihat di gambar. Selanjutnya teknik menggambarnya. Untuk melukis dengan cat air, seorang pelukis dapat memulainya dengan membuat sketsa gambar yang diinginkan di atas kertas gambar, kemudian diwarnai hingga menghasilkan gambar yang utuh. Ketiga ada menggambar dengan pensil hitam dan pensil warna. Peralatan yang digunakan untuk menggambar dengan pensil adalah pensil dan kertas gambar. Selanjutnya teknik menggambarnya. Salah satu teknik yang digunakan untuk menggambar dengan media pensil adalah dengan diarsir. Anak-anak ini pasti sudah tahu dong bagaimana cara mengarsir yang baik, yaitu mata pensil haruslah dibuat runcing. Sementara posisi pensil saat menggambar haruslah dengan kemiringan atau tegak. Yang keempat ada menggambar dengan pastel. Peralatannya yaitu yang digunakan adalah kertas gambar dan pastel. Teknik menggambarnya. Teknik yang dipakai untuk menggambar dengan pastel adalah dengan menggoreskan pastel secara spontan di atas kertas gambar. Yang kelima ada menggambar dengan rapido. Peralatannya yang bisa dipakai untuk menggambar rapido adalah kertas gambar, rapido, dan peralatan pendukung seperti meja gambar, penggaris lurus, dua penggaris segitiga, dan lain-lain. Menggambar dengan rapido juga memiliki tekniknya. Teknik menggambar dengan rapido, sebaiknya rapido ditempelkan saja pada kertas dan jangan ditekan. Rapido ditarik dengan kemiringan antara 60 derajat sampai 80 derajat dari arah kiri dan kanan. Dianjurkan untuk tidak menarik garis dari arah ke bawah. 6. Menggambar secara digital. Peralatan menggambar dengan komputer secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu CPU dan monitor atau laptop. Kedua, perangkat lunak, yaitu aplikasi seperti Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD, SolidWorks, dan lain-lain, bisa kalian lihat. Yang ketiga ada perangkat cetak atau printer, yaitu laserjet, inkjet, plotter, atau yang sejenisnya. Selanjutnya, teknik menggambarnya. Ketika hendak menggambar dengan komputer, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan objek yang akan digambar. Hal ini dilakukan sebagai bahan untuk menentukan aplikasi yang akan digunakan. Terima kasih. Sampai di situ